إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur terhadap karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kepada kita. Di dalam banyak ayat Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan, "Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun." Berzikirlah kalian kepadaku dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kalian kufur terhadap karunia-karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga kepada kita, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karunia-karunia yang berada pada diri kita, dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karunia-karunia tersebut akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diri-diri kita, dan Allah pun akan memberikan kepada kita karunia-karunia-Nya yang lain. Dalam surat An-Nisa, dalam surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kalian, jika kalian bersyukur terhadap karunia-karunia Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kalian karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Bahkan dengan seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Dan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ridha dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Dengan kita bersyukur terhadap karunia yang sampai kepada kita, bahkan yang bisa jadi karunia tersebut kita anggap sebagai karunia yang lumrah lagi biasa, yang senantiasa kita nikmati, akan tetapi apabila kita dengannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikanlah ridha dari Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada kita. Wa inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
sangatlah ridha terhadap seorang hamba yang ketika dia makan, selesai makan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisannya. Wa inna Allah la yarda 'anil 'abdi an yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah ridha terhadap seorang hamba yang ketika dia mendapatkan karunia minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia tutup dengan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan ridha kepadanya. Dan ketika seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ketika Allah berikan azab, orang-orang yang bersyukur akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada kalian azab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan kepada kalian kesusahan ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lil mu'minina wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Di antara bentuk seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurusi semua hajatnya dan hidupnya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketika beribadahnya hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, doanya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun meyakini tidak akan ada yang memberikan kepada dia mudarat dan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jimat, adapun cincin, adapun keris keramat, ataupun apapun juga yang dianggap oleh manusia memberikan manfaat dan mudarat, maka tidak akan mampu memberikan kepadanya manfaat dan mudarat. Ia jadikan hatinya condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah orang-orang yang bertauhid. Beribadah ia berikan kepada Allah. Berdoa ia tidak palingkan doanya kepada selain Allah, tidak kepada kuburan, tidak kepada pohon keramat ataupun apapun itu namanya. Ia berikan ibadahnya, doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan kami wahyukan juga kepada manusia-manusia pilihan sebelum engkau yang mereka mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, niscaya semua amalan-amalanmu akan sirna. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud. Akan tetapi beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, berpuasalah dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'bud, beribadahlah kepada Allah. Wa kum minasyakirin. Maka dengan engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau termasuk dari orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan keutamaan syukur yang kita sebutkan di khutbah yang pertama. Sehingga orang yang beribadah hanya kepada Allah dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala, menjalankan salat 5 waktu, tidak ia tinggalkan dalam keadaan apapun juga, maka mereka adalah orang-orang yang bersyukur. Adapun orang-orang yang tidak bersyukur adalah mereka-mereka yang hatinya kosong dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalaikan dan meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-ghina wal-'afaf. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.